Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seorang domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya kepada Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku.
Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana proses penerimaan baptisan dari seorang sida-sida Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Di YouTube berseliweran ketika saya lihat beberapa orang mengkritik mengapa gereja begitu berlama-lama membaptis orang, dan biasanya sabda ini dipakai gitu. Dipakai seperlunya, kalau perlu dipakai. Ayat ini dipakai untuk mengkritik gereja yang cukup lama untuk bisa sampai pada baptisan. Kalau proses di gereja kita, gereja Katolik, ada proses 2 kali. Penerimaan katekumen,
Nat yang pertama dari masa 0 sampai 1 tahun, kemudian penerimaan inisiasi yang kedua dari 1 sampai nanti akan menerima baptisan di malam Paskah, dan itu pun belum tentu dibaptis. Ya, tidak ada jaminan bahwa selesai belajar pasti dibaptis. Lalu dalam bacaan yang pertama, sederhana sebenarnya yang dipelajari selama 2 tahun itu. Supaya orang sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dengan segenap hati. Ketika sida-sida bertanya, adakah halangan diriku untuk dibaptis? Jika Tuhan percaya Kristus adalah anak Allah, maka Tuhan boleh dibaptis. Itulah syarat utama. Hanya untuk mencapai itu butuh perjalanan yang panjang. Tidak diceritakan, tetapi kita dapat bisa melihat sedikit bahwa sida-sida itu sudah mengerti kitab-kitab para nabi, terutama dari kitab Yesaya yang berbicara tentang perumpamaan anak domba. Dan sampai pada akhirnya mengantar pada kementokan siapakah anak domba itu. Lalu Filipus dengan cara yang misterius hadir dan berjumpa sida-sida dari Ethiopia. Dia yang sudah belajar lama hanya baru itu berjumpa Filipus secara misterius, dan nanti setelah membaptis juga menghilang secara misterius. Apa yang bisa kita refleksikan? Ketika saatnya sudah genap dan sudah siap, dan kepercayaan orang itu sudah benar-benar teruji, ia akan sampai pada baptisan. Entah bagaimanapun caranya, Allah yang menyediakannya. Harusnya sabda bacaan pertama ini dimengerti seperti itu. Mau belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ketika Allah menentukan, memanggil dia untuk dibaptis, dia akan dibaptis. Dan itulah dalam Injil kita dengar. Siapapun yang ditarik oleh Bapakku akan percaya kepadaku, dan Bapakku akan mengajar dirinya. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, inilah kepercayaan yang harus kita miliki. Yesus sebagai anak Allah, dan dialah yang telah diturunkan, telah turun dari surga menjadi roti hidup bagi kita semua. Roti bukan dari luar dirinya, tetapi dagingnya sendiri. Dan setiap orang yang makan roti itu tidak akan mati. Dan ini kita rayakan setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Maka untuk mempercayai ini semua dibutuhkan saat waktu yang panjang, dan baptisan menjadi tanda masuk secara penuh dalam misteri ini. Kita telah makan kurban Kristus, maka dengan menyambutnya ketika kita akan menerima komuni tubuh Kristus dan kita menjawab amin, yang kita amini bukan hanya roti itu menjadi tubuh Kristus, tetapi yang kita amini adalah semua pengorbanan yang harus dijalani oleh pengikut Kristus. Hanya dengan itu, roti itu berdaya guna dan menjadi jaminan hidup kekal bagi kita. Bukan hanya mengamini makannya, tetapi mengamini seluruh hidup dan pengorbanan Dia yang kita sambut. Semoga Tuhan memberkati kita.